Ketidakjujuran dapat disuap dan tidak bermoral kesucian. Yang kedua, pengertian nafsa. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pengertian nafsa yang lebih lengkap adalah sekumpulan zat adiktif yang dapat mengakibatkan tubuhnya kecanduan. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dan bentuk korupsi dan nafsa. Yang pertama, ciri-ciri korupsi. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela dan begitu mendalam berurat akar. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, mereka yang mempraktikkan secara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ciri-ciri dan bentuk pecandu nafsa. Yang pertama, mengidam dan gejala penarikan orang yang ketergantungan obat-obatan juga akan berubah dari sekedar mengidam obat-obatan menjadi membutuhkannya agar merasa lebih baik. Yang kedua, peningkatan penggunaan narkoba. Ketika ketergantungan mereka berkembang, pecandu obat terlarang ini harus mengonsumsi obat pilihan mereka dalam jumlah yang lebih besar untuk mengalami efek yang sama. Yang ketiga, penampilan semakin tidak terawat. Yang selanjutnya yaitu ada faktor internal dan eksternal terjadinya korupsi dan penyalahgunaan nafsa. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari tiap individu atau masyarakat itu sendiri. Yang pertama ada faktor internal terjadinya korupsi, ada dua aspek. Yang pertama yaitu ada aspek perilaku atau individu yang terdiri dari sifat tamak atau rakus manusia, dan yang kedua yaitu moral yang kurang kuat. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup yang konsumtif. Dan yang kedua, aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavior mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi. Selain itu, ada juga faktor eksternal terjadinya korupsi dan penyalahgunaan nafsa. Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh faktor dari luar diri perilaku. Terdapat 4 aspek terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek politik, dan yang keempat adalah aspek organisasi. Ada juga faktor eksternal terjadinya penyalahgunaan nafsa, ada 3, yaitu faktor keluarga, faktor kelompok teman atau teman sebaya, dan yang terakhir yaitu faktor kesempatan. Dampak terjadinya korupsi. Salah satu permasalahan yang kerap kali ada di setiap negara adalah korupsi. Baik negara maju maupun negara berkembang tak dapat sepenuhnya terbebas dari permasalahan korupsi. Ada beberapa dampak akibat adanya korupsi, yaitu yang pertama, dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Yang keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Lalu selanjutnya, dampak penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, dampak nafsa terhadap pertumbuhan ekonomi. Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan bahwa kerugian ekonomi bisa mencapai 74,4 triliun, dan itu hanya berasal dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, dampak nafsa terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, dampak nafsa terhadap birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak nafsa terhadap politik dan demokrasi.